Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Mari kita siapkan hati kita dalam rangka kita menyatakan penyembahan kepada Tuhan melalui renungan dan doa malam. Dan untuk malam ini kita akan mendedikasikan renungan dan doa malam buat keluarga Bapak Peter Damma yang terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani kehidupan sehingga mereka masih boleh ada sebagaimana adanya mereka saat ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk sejenak mengambil saat yang teduh. Mari kita katakan kepada Tuhan sambil bangkit berdiri, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan akan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, burung di udara
dan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah suara Tuhan yang akan memberi kuat bagi kami untuk terus melangkah menjalani hidup karunia-Mu. Dan kami boleh diteguh kuatkan untuk tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sabda Tuhan demikian. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita untuk doa dan untuk renungan dan doa malam saat ini yakni kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Dalam bahasa Ibrani, kile olam asdo, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dunia yang merupakan rumah besar tempat tinggal bersama ini adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa dan dipenuhi dengan kejahatan. Karena itu setiap hari kita mendengar, setiap hari kita membaca ataupun menonton berita televisi tentang berbagai kejahatan. Dan itu tidak jauh dari kehidupan kita.
Ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, ada di kota tempat kita tinggal, ada di negara kita, serta di belahan lain dunia ini. Nah, saudara-saudara, menyaksikan hal-hal demikian melahirkan tanda tanya dalam diri kita. Mengapa Allah membiarkan semua ini harus terjadi? Saudara-saudaraku, dalam Mazmur ini, sang penulis yakni Raja Daud hendak menyaksikan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Memang Daud menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang-orang fasik memenuhi hidupnya dengan dosa, dengan kejahatan. Orang-orang fasik hatinya penuh dengan kebusukan. Hati mereka tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Segala perkataan, segala pikiran, dan perbuatan mereka penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Namun pun demikian, hal seperti ini tidak membuat Daud takut. Tidak membuat Daud gentar. Daud tidak merasa kecut dan tawar hati. Melainkan membuat Daud semakin menyadari bahwa betapa besar dan berharganya kasih setia Tuhan dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan orang-orang yang menyembah Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih setia selalu menyelamatkan. Itu dia rasakan. Selalu melindungi, itu yang dia alami. Selalu memelihara dan menuntun hidupnya. Ini realita kehidupan yang sungguh dialami oleh Raja Daud. Begitu banyak orang yang berikhtiar untuk kematiannya. Begitu banyak orang yang menginginkan kecelakaan atas dirinya. Tetapi di tengah-tengah keinginan manusia dunia yang serba jahat itu, tangan Tuhan menopangnya, tangan Tuhan menyertainya. Di tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, saudara-saudara. Melalui Mazmur ini, Daud mau menyatakan keyakinan imannya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan paling aman di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada tempat lain bagi Daud untuk merasakan keamanan dan kedamaian yang sesungguhnya selain datang kepada Tuhan. Mazmur 62, di situ dia mengungkapkan keyakinannya. Dia menumpahkan keyakinannya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Tapi saudara-saudara, pertanyaan akan selalu muncul. Mengapa seolah-olah Tuhan melakukan pembiaran terhadap dosa? Tidakkah ia sangat tidak mengharapkan dosa? Tidakkah ia sangat benci terhadap dosa? Kalau ia tidak ingin dosa ada, kalau ia memang membenci dosa itu, kenapa semua ini dibiarkan? Nah, saudara-saudara, ternyata Daud menimba pelajaran yang sangat berharga dari kondisi dunia yang rusak ini untuk lebih mengerti. Sekali lagi, Daud menimba pelajaran yang sangat berharga dari kondisi dunia yang rusak ini untuk lebih mengerti. Mengerti apa? Mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Melalui firman ini, saudaraku, Daud mengajak Anda dan saya untuk tidak terpaku pada kondisi dunia yang penuh dengan kejahatan. Justru sebaliknya, kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kejahatan yang menjadi konsumsi harian kita menantang iman kita. Kepada siapa kita mengarahkan hidup ini? Jadi situasi-situasi seperti ini menantang keyakinan kita.
Siapa yang menjadi andalan dalam kehidupan kita? Sehingga bagi Daud, situasi seperti ini tidak menjadi sebuah keluhan. Justru ia jadikan sebagai pemompa semangatnya untuk terus dekat kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan yang memahitkan. Sebab ia tahu bahwa suatu kali kelak yang salah akan tetap salah, tetapi yang benar akan muncul dan terang orang percaya akan bersinar bagaikan bintang. Nah, saudara-saudara, dari titik inilah kita bisa mengerti kenapa Tuhan membawa umat Israel untuk melakukan perjalanan kembara yang panjang, melintasi padang gurun sampai mereka boleh tiba di Kanaan. Dari sinilah kita bisa mengerti bahwa segala hal yang memahitkan dalam hidup ini adalah pilihan Allah untuk memproses kedewasaan iman kita. Sehingga akan nampak sekali perbedaan antara seorang yang meletakkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan orang yang hanya setengah hati percaya kepada Tuhan. Kepahitan-kepahitan yang dialami oleh Daud adalah realita yang real dari kehidupan bangsa Israel sebelumnya. Bahwa di tengah-tengah situasi yang pahit itu, Allah mau menyatakan bahwa hidup itu lebih berharga dari segala-galanya. Dan karena itu, Tuhan mengharapkan umat Israel pun Daud untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun juga. Dan ini jugalah yang membuat kita bisa mengerti kenapa Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan 10 menyatakan seperti ini. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hal inilah yang bisa membuat kita mengerti kenapa Mazmur 192 ayat 72 menyatakan bahwa jikalau aku menderita itu baik bagiku. Sebab apa? Supaya aku mengerti ketetapan-ketetapanmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur 36 ini mau mengajar kita, apapun resiko dalam menjalani kehidupan, jangan pernah pudar keyakinanmu bahwa Tuhan menopang jalan hidupmu. Mazmur ini mau mengajak kita bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan orang yang menaruh harap kepadanya. Mazmur ini saya pilih secara khusus dan saya dedikasikan buat keluarga Bapak Peter Damma. Jikalau hari ini tepat perjalanan usia berumah tangga mereka 15 tahun. Firman ini mau mengajak kita semua, terlebih bagi keluarga, bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Walau jalan-jalan hidup yang kita lewati penuh dengan onak dan duri.
Tidakkah itu pula yang sudah dirasakan oleh keluarga kekasih kita, Bapak Peter Damma, ketika istri kekasih Mama Rikar mendapat tugas yang bagi kita bukan tugas yang mudah. Kita diperhadapkan dengan bayang-bayang kematian. Saat ia harus ada di zona merah untuk mendampingi orang-orang yang terpapar virus corona. Sebuah pergumulan harus ada di tempat yang sangat mengerikan. Dan lebih daripada itu, ia harus melalui proses protokol yang sangat ketat, sehingga ada tenggang waktu yang cukup lama ia tidak boleh bertemu dengan keluarga. Ia tidak boleh bersama dengan suami, ia tidak boleh bersama dengan anak-anak. Tidakkah masa itu adalah masa-masa yang sulit, yang dibayang-bayangi dengan ketakutan, yang dibayang-bayangi dengan kengerian. Tapi faktanya ketika orang percaya meletakkan seluruh perkara hidupnya di dalam Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan ia dapat melewati masa-masa sulit itu dengan baik. Dan saat ini boleh kembali berkumpul dengan suami, berkumpul dengan anak-anak dan keluarga. Dan tepat pada hari ini boleh bersyukur atas pertambahan usia pernikahan mereka yang ke-15 tahun. Karena itu mari, pelajaran-pelajaran yang Tuhan sudah nyatakan lewat kehidupan kita, di masa-masa yang sudah kita lewati, hendaknya menjadi pendewasaan bagi iman kita, sehingga kita semakin yakin kasih dan kesetiaan Tuhan tak akan pernah berakhir. Kile olam asdo. Selamat bagi Bapak Rikar dan Mama Rikar. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami bersama. Tuhan boleh mengumpulkan kami di sekitar firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Memang kami tak dapat memungkiri bahwa realita kehidupan yang kami hadapi setiap hari begitu keras, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, bahkan godaan dan rayuan agar kami meninggalkan jalan Tuhan. Tetapi ketika kami tetap setia untuk menjalani kehidupan beriman kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan menolong kami. Tangan Tuhan akan menyelamatkan kami. Dan Tuhan membuat kami bersukacita. Sebab berkat yang menanti dari sebuah kesetiaan sangatlah besar. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan keluarga kekasih kami, Bapak Peter Damma. Sebab Engkau begitu baik dan telah menyatakan topangan kasih dan kuasa-Mu lewat perjalanan kehidupan mereka. Tidakkah ya Tuhan, tugas dan pekerjaan mereka setiap hari, khususnya dalam kondisi sekarang ini, senantiasa menimbulkan rasa takut dan khawatir. Karena itu kuatkan dan teguhkan hamba-Mu Bapak Peter Damma untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di Rumah Sakit Wahidin. Tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tangan Tuhan menopang kehidupannya dan menyelamatkan dia dari segala hal yang tidak kami inginkan. Dan berkenan untuk setiap karya dan juangnya, bahkan jenjang karirnya Tuhan memberkati. Pun demikian dengan Mama Rikar, kami bersyukur untuk keadaannya yang tetap kuat, sehat, dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarga setelah beberapa bulan menjalankan tugasnya di zona merah Rumah Sakit Wahidin. Terima kasih untuk jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Sehingga kekasih kami Mama Rikar boleh bersuka cita pada hari ini
bersama dengan Papa Rikar untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15 tahun. Kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan akan terus Engkau nyatakan untuk perjalanan ke depan. Janganlah Engkau meninggalkan setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Kurniakan hikmat dan kearifan kepada mereka berdua untuk menganyam kehidupan dalam roh takut akan Tuhan. Kurniakan kepada mereka cinta kasih yang tulus dan murni, supaya dengan demikian berkat-Mu akan terus melimpah di tengah kehidupan keluarga. Kami bersyukur buat anak kekasih Richard yang boleh naik kelas. Lanjutkan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu untuk perjuangannya ke depan. Mengaruniakan kuat dan sehat kepadanya akal budi dan kepandaian, sehingga ia boleh mengejar harapan dan cita-citanya di dalam Tuhan. Kelak ia akan mencapainya, sehingga ia boleh bersuka cita dalam kehidupannya dan boleh menjadi teladan bagi saudaranya. Berdoa bagi anak kekasih Cika yang tahun ini sudah masuk SD. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan tuntun di dalam tumbuh kembangnya, sehingga boleh menjadi anak kesayangan orang tua. Dengan pertolongan Tuhan ia boleh meraih hidup dan masa depannya. Kami berdoa memohon berkat-Mu untuk saudara kekasih Debbie, yang tetap setia menjaga adik-adiknya ketika kedua orang tua Papa dan Mama Richard menunaikan tugas mereka sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Wahidin. Lindungi dia ya Tuhan, dan jauhkan dari segala yang jahat. Hamba berdoa untuk orang tua yang ada di Sangalla, yang saat sekarang ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Berkati orang tua kekasih, Nenek Richard, agar ia boleh kembali kuat dan sehat. Pun demikian orang tua yang ada di Salubarani, Tuhan terus topang dan pelihara dalam menjalani masa tua mereka berdua, dalam menikmati hari-hari kehidupan, dan lapangkan jalan bagi mereka untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Hamba berdoa untuk semua kaum keluarga dan saudara-saudara yang jauh terpisah satu dengan yang lain, baik itu yang ada di Timika, di Balikpapan, di Samarinda, di Sangatta, di Tanjung Selor, dan berbagai tempat dimanapun mereka. Kasih Tuhan akan menjangkau hidup mereka, pertolongan Tuhan akan mereka alami dalam menikmati kehidupan, sehingga hidup mereka penuh dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Hamba pun berdoa dan bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Teni dan Ibu Paramita atas kelahiran seorang anak. Sempurnakan sukacita kekasih kami berdua, nyatakan kebaikan dan kasih-Mu untuk perjalanan ke depan. Teristimewa anak yang sudah dilahirkan, Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa kasih dan rahmat-Mu. Hamba pun berdoa untuk Renaldi, anak dari Ibu Ludi yang sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Tuhan sayangi anak kekasih kami, jaga, lindungi, dan pelihara. Luputkan dia dari hal-hal yang tidak kami inginkan, supaya dengan pertolongan-Mu ia dapat kembali kuat, sehat, untuk kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Pun demikian buat warga jemaat Masale yang dalam kelemahan tubuh, hamba berdoa. Buat Jenny Papa Puasa, buat Bapak Jonathan sampai Toding, buat Ibu Alfrida Paimbonan, dan buat saudara kekasih Audi Mantiri. Dan masih begitu banyak yang ada dalam kelemahannya. Di tangan Tuhan ada kuasa untuk menyembuhkan. Hamba bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada hari ini. Kami boleh bersukacita bersama dengan kekasih kami hamba Tuhan, Bapak Pendeta Calvin Remsi, dan juga kekasih kami Yehezkel Biring Palangda. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka,
karena pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Kami pun bersyukur untuk kelulusan anak dan saudara kekasih kami Nelman Sambo dan akan mengikuti tes lanjutan pada bulan ini. Semoga dilapangkan jalan baginya untuk meraih keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di Jemaat Masaleh, dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Memberkati anak-anak cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, pun demikian menjaga dan memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua orang yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, siapapun mereka, kasih Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Memberkati semua yang boleh terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Biarlah kuasa kasih-Mu akan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu ini. Dan persiapkan hamba-Mu untuk pelayanan pada hari Minggu besok. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dan ungkapan syukur kami. Bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Peter Damma. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita berdiri dan kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih keluarga kekasih Bapak Peter Damma, seisi rumah tangga, tetap jalani hidupmu, apapun masalah, apapun tantangan, apapun persoalan. Tetaplah meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya, kile olam asdo. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan kami sampaikan bahwa besok pada pukul 9 pagi,
pukul 9 pagi kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu yang akan disiarkan secara live streaming dari Gedung Utama Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.